Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulkifli, Ketua Brigade Muslim Indonesia. Hari ini alhamdulillah banyak WA yang masuk ke HP saya mempertanyakan tentang langkah hukum yang saya lakukan untuk melaporkan Pak Sutri, pemilik kafe di Desa Panciro, Kabupaten Goa. Jadi hari ini saya ingin menyampaikan bahwa benar, saya sebagai Ketua Brigade Muslim Indonesia telah melaporkan pasangan Pak Sutri tersebut ke Polres Goa dengan dugaan menyebarkan berita bohong yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Tetapi intinya yang ingin saya sampaikan bahwa marilah kita melihat kondisi ini secara menyeluruh. Sekali lagi saya katakan bahwa saya sepakat dan sangat sepakat bahwa proses penganiayaan yang dilakukan oleh oknum Satpol PP itu wajib dikawal hingga selesai. Tetapi tentunya kita jangan menutup mata tentang beberapa dugaan tindak pidana yang terjadi di tempat itu, termasuk dugaan penyebaran informasi kebohongan kepada masyarakat. Ini kami sudah mengecek berdasarkan beberapa petunjuk. Ada beberapa video yang telah kami lihat. Di situ jelas-jelas Saudara Ivan menyampaikan kepada masyarakat dan orang yang ada pada saat itu bahwa kejadian pada saat itu diviralkan dan di-live-kan dan dinonton oleh 1.000 lebih penonton, bahkan lebih dari itu. Di situ beliau mengatakan bahwa kondisi istri pada saat itu, pada saat kejadian dalam kondisi hamil dan pejah ketuban. Dan ini juga diperkuat dengan video-video lain, bahkan video yang mana di situ tampak pengacara beliau, Saudara Kamacapi, juga mempertegas bahwa ibu itu dalam keadaan hamil dan pecah ketuban. Inilah membuat kondisi semakin kisruh. Orang-orang dan masyarakat terprovokasi dengan kondisi seperti ini. Saya pun seperti itu. Bayangkan saja kalau seorang wanita dalam keadaan hamil dipukul sampai pecah ketuban. Ini pastilah menimbulkan sesuatu amarah dalam diri kita. Saya sangat paham dengan itu. Tetapi kita ini harus legowo. Kalaupun bahasa itu adalah bahasa yang sengaja dibuat karena dalam kondisi darurat, maka harusnya kita legowo bahwa pada saat itu kondisi istri saya tidak dalam keadaan hamil, tetapi karena kondisi darurat saya harus berkata itu supaya tidak dianiaya. Dan legowo mengatakan bahwa itu adalah sebuah kebohongan. Kami paham untuk itu. Tetapi yang kami tidak bisa toleransi adalah ketika kondisi sudah aman pun mereka terus saja menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa dia dalam kondisi hamil. Disampaikan kepada media online, bahkan dalam berita TV One disampaikan bahwa dalam keadaan hamil dan mengeluarkan cairan di bagian selangkangan. Ini yang tidak bisa kami toleransi. Kami berharap bahwa setelah pihak Pak Sutri ini mengetahui hasil dari pemeriksaan medis, termasuk USG yang dinyatakan kosong, bahkan kan pihak Pak Sutri ini, dalam hal ini suaminya, telah mempertegas bahwa dia telah disampaikan bahwa hasil USG telah dalam keadaan kosong. Dan ini juga diperkuat dengan jumpa pers yang dilakukan pihak pengacara dengan para korban, dan kembali mempertegas bahwa kondisi kandungannya kosong berdasarkan tes USG. Kami berharap sebenarnya bahwa kedua Pak Sutri ini legowo untuk menerima kenyataan bahwa memang kondisinya tidak dalam keadaan hamil. Tetapi jangan justru menunjukkan tindakan-tindakan di mana seakan-akan mereka tetap berusaha menyebarkan informasi bahwa mereka hamil dan seakan memberi kesan bahwa mereka mempertahankan kebohongan ini. Ini yang tidak baik. Semua orang punya hak untuk mencari keadilan, mencari simpati, tetapi janganlah dengan cara-cara menyebarkan kebohongan seperti ini yang justru membuat kegaduhan di mana-mana. Muncullah beberapa video yang menentang duel Satpol PP karena mengira yang dipukul ini adalah orang yang hamil. Muncullah bulian-bulian yang mengarah kepada kekerasan psikis. Kita bisa bayangkan ketika kita adalah anak dari Satpol PP, kita bisa bayangkan mereka yang difitnah sehingga semakin disulitkan. Saya sepakat bahwa Satpol PP ini untuk dihukum. Saya sepakat
bahwa kasusnya ini harus diproses. Dan kita harus paham, Satpol PP ini telah dicopot dari posisinya. Dia telah mendapatkan sanksi sosial yang luar biasa. Mereka dibully, mereka dimaki, dicaci. Mereka telah meminta maaf dan sekarang ditahan. Terus mengapa kita harus mensalimi mereka dengan terus-terus menyebarkan berita-berita kebohongan? Sekali lagi, saya meminta kepada Pak Sutri, Ibu Amriana, dan Bapak Ivan beserta pengacara untuk meminta maaf kepada masyarakat dan kepada Satpol PP dan keluarganya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyelesaikan persoalan kita dalam suasana kekeluargaan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.